Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Hasdiani dari Pendidikan Geografi dengan nomor NPM 1921701112. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggeoreferensikan suatu peta. Langkah pertama, kita add filenya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan file atau peta RBI 1:25.000, yaitu peta RBI Sindangkerta. Nah, di sini saya sudah meng-add filenya dan di sini sudah ada peta RBI 1:25.000 peta Sindangkerta. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan add point control. Sebelum melakukan add point control, kita perlu memperhatikan skala terlebih dahulu. Yaitu kita klik kanan pada layers, lalu klik property. Nah, di sini saya menggunakan data WGS 1984. Nah, setelah disinkronkan dengan data WGS 1984, kita langsung melakukan add point control. Add point control ini dilakukan di 4 sudut peta. Yang pertama ada di sudut peta sebelah kiri atas. Nah, di add point control ini kita akan memasukkan latitude dan longitude yang tadi telah kita perhatikan dalam peta itu. Di dalam legenda itu ada koordinat peta. Nah, di sini kita akan memasukkan koordinat peta tersebut. Nah, untuk itunya sendiri kita menggunakan ES. Untuk latitude-nya kita menggunakan yang S, untuk longitude-nya kita menggunakan yang E. Setelah selesai, berubah tanda plusnya menjadi berwarna merah. Kan tadi pas kita klik kiri untuk ke ADMS-nya, sebelumnya itu angkanya berwarna hijau. Nah, sekarang sudah menjadi berwarna merah. Langkah selanjutnya yaitu pindah ke sudut kedua, yaitu sudut atas sebelah kanan. Lakukan hal tersebut sampai selesai atau sampai mendapatkan 4 titik add point control. Nah, setelah selesai mendapatkan 4 titik atau memasukkan 4 titik koordinat tersebut, selanjutnya kita ke layers, kembali ke peta RBI-nya kembali, klik kanan, lalu zoom to layers. Setelah sudah terdapat 4 titik koordinat tersebut, lalu kita kembali menggeoreferensikan suatu peta. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat digitasi pada peta. Nah, digitasi pada peta ini dilakukan dengan cara pertama itu kita buka katalog. Di dalam katalog tersebut kita akan membuat file. Nah, di sini saya menyimpannya di file praktikum SIG. Langkah selanjutnya klik kanan, new, terus ke save file. Nah, di sini kita menamakan judulnya itu yaitu jalan. Untuk future type-nya sendiri, di sini saya menggunakan polyline. Terus klik edit. Nah, di sini seperti yang tadi saya katakan yaitu menggunakan data WGS 1984. Nah, setelah selesai dan sudah tertera di sebelah kiri
itu ada jalan. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai 3 kali, tetapi dengan judul atau nama yang berbeda. Yang kedua itu ada land use. Nah, land use untuk tipenya sendiri yaitu polygon. Diedit seperti tadi, WGS 1984, tekan OK kalau dirasa udah selesai. Nah, sudah tertera di sebelah kolom kiri. Lakukan hal yang sama, tetapi dengan judul yang berbeda. Yang ketiga ini, di sini saya menamainya point dengan feature type-nya itu point. Nah, di sini sudah terdapat 3 shape file. Nah, lakukan hal selanjutnya itu kita mau mendigitasi suatu tempat dengan judul digitasi tersebut. Di sini saya akan mendigitasi sungai. Maka di sini saya memberi namanya itu sungai. Dengan feature type-nya itu polyline. Kita edit juga di sini itunya. Kita edit. Kita akan menggunakan koordinasi WGS 1984. Kalau dirasa sudah, kita klik OK. Kita klik bagian sungai, kita klik kanan, edit feature, start editing. Nah, di sebelah kanan sudah terdapat kolom, yaitu tertera ada jalan, land use, point, dan sungai. Nah, langkah selanjutnya kita klik pada bagian sungai sehingga kursornya berubah menjadi tanda plus. Langkah selanjutnya kita akan menzoomkan suatu peta untuk mengetahui titik mana saja yang akan kita koordinasikan atau digitasi. Nah, di sini saya akan mendigitasi sungai. Nah, di sini saya melakukan digitasinya itu dimulai dari sudut atas, klik terus sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita klik kanan. Di sini kita akan mengklik finish part karena di sini masih ada partnya, yaitu sebelah kiri atas. Tadi kan sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Nah, finish part. Kalau sudah, kita klik yang ini sampai selesai. Kita sudah selesai, kita ke finish sketch karena sudah selesai. Kalau sudah selesai di bagian sungai itu, kita mencari sungai yang selanjutnya. Karena di sini tidak terdapat lagi sungai, jadi kita akan meneruskannya ke digitasi selanjutnya. Tetapi sebelum itu kita klik kanan lagi, finish sketch. Kita lihat di create picture ada
sudah terdapat berapa titik sungai tersebut. Sudah selesai, kita save editing. Mohon maaf, ada kesalahan. Nah, langkah selanjutnya yaitu ke sketch properties atau property. Nah, di sini ada beberapa titik dari tadi mendigitasi suatu sungai. Dan di sini saya melakukan dua part karena lengkungan sungainya yang berbeda dan terdapat beberapa titik. Saya langsung ke editor, lalu ke save editor atau save file. Nah, di sini sudah terdapat arsirannya, arsiran sungai. Nah, langkah selanjutnya kalau dirasa sudah selesai, kita stop editing. Setelah stop editing, kita lanjut ke digitasi selanjutnya. Nah, di sini saya akan mendigitasi suatu jalan. Di sini sudah ada format jalannya, jadi kita langsung aja klik jalan, lalu klik kanan, edit picture, lalu start editing. Kita klik yang bagian jalan. Lakukan hal yang sama pada jalan. Nah, untuk jalan sendiri pada peta ini terdapat berwarna hitam. Lakukan hal yang sama, yaitu menarik titik tersebut ke titik-titik selanjutnya sesuai dengan lekukan jalan tersebut. Lakukan hal ini sampai selesai.
sketch. Ada berapa titik dari jalan tersebut. Di sini kurang lebih ada 83 titik untuk digitasi suatu jalan tersebut. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Pertama, kita ke katalog, lalu ke file yang akan kita menyimpan save file tersebut. Nah, di sini saya menamakan atau mengkategorikan save file ini yaitu sawah. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan mendigitasi sawah irigasi dengan future type-nya polyline, dan untuk editingnya seperti biasa kita menggunakan data WGS 1984. Oh maaf, ada kesalahan. Di sini saya menggunakan future type polygon. Kalau dirasa sudah selesai, lalu klik OK. Nah, lakukan hal yang sama. Nah, di sini untuk sawah itu yaitu yang berwarna biru corak, putih biru. Nah, di sini saya mengklik sawahnya, klik kanan, lalu ke oh maaf, tadi sebelumnya pas di jalan, hasil digitasi jalan belum saya save, jadi barusan saya save kembali. Jadi saya kembali ke filenya jalan. Nah, di sini kita akan mendigitasi sawah. Di sini kita seperti biasa klik kanan pada file sawah. Terus ke edit picture, lalu start editing. Nah, karena di situ tidak terdapat poin yang ada di sebelah kanan, maka kita harus mengkliknya terlebih dahulu. Nah, setelah diklik sudah terdapat. Nah, di sini saya akan mengklik bagian sawah irigasi dan kursornya akan berubah menjadi tanda plus. Nah, karena untuk mendigitasi sawah itu banyak, jadi di sini saya melakukan finish part ketika suatu digitasi pada satu kolom sudah selesai, jadi bukan finish sketch, tetapi di sini saya menggunakan finish part. Lakukan hal ini sampai selesai.
saya melakukan kesalahan, yaitu kita akan melakukan klik kanan pada digitasi yang tadi kesalahan, lalu klik delete sketch. Lalu setelah itu lakukan kembali digitasi tersebut. Lakukan hal ini sampai selesai. Jadi di sini saya akan melakukan singkat dengan cara mempercepat videonya.
sini saya sudah selesai melakukan digitasi pada sawah irigasi. Nah, ini penampakan kalau sudah di zoom to layer. Di situ sudah banyak ya digitasi sawahnya dan warnanya sudah berubah menjadi warna hijau yang tadinya berwarna putih. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan mendigitasi pemukiman. Nah, pemukiman di sini itu berwarna merah. Lakukan digitasi pemukiman tersebut sampai selesai. Selanjutnya di sini saya akan mendigitasi hutan. Untuk hutan sendiri yaitu berwarna hijau pekat dari yang lainnya. Nah, di sini seperti biasa kita akan membuat save filenya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat untuk selanjutnya yaitu mendigitasi hutan, kita klik kanan
seperti biasa di file sebelumnya. Terus kita tulis digitasi hutan. Nah, di sini kan hutan berwarna hijau pekat. Kita lakukan digitasi tersebut atau membuat titik pada garis hutan tersebut sampai selesai. Sekian penjelasan pemaparan video